Waktu itu ada audisi. Nah, Ganteng-ganteng serigala mencari bintang. ternyata ketika ada kejadian ini itu, orang mikir iya ya, meninggal itu kan atau mati itu kan bukan nomor urut. Nomor urut itu artinya kita tahu nomor urut berapa kita mati gitu kan. Iya. Nggak nyangka karena kan kayak ya aku nih kan banyak dosanya ya, tapi dimudahkan banget gitu sama Allah kayak. Wah. Halo guys, alhamdulillah hari ini gue mau syuting dan kebetulan bintang tamunya siapa ya? Pokoknya teman kita. Di sini kan udaranya tuh karena di kantor, jadinya di sini tuh AC semua dan kulit tuh biasanya kayak kering gitu loh tuh. Jadi kita mesti pakai ini Scarlett Body Lotion. Ini yang Jolie ya guys. Ini salah satu wangi kesukaan gue karena wanginya tuh seger banget, udah gitu kayak abis mandi gitu rasanya. Nah, di sini nih, nah, perlu nih. Oke, pokoknya abis ini kita bakal ngobrol sama Wisnu dan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi Pak. Ya Allah. Maaf ya, saya sibuk banget. Masya Allah. Ini kita wawancara Irwan hari ini. Iya, ini sebenarnya bukan aku bintang tamunya kan. Ini Bang Irwan. Iya. Jadi maksudnya lo mau gantiin gue ke Haris gitu? Boleh aja. Bang Irwan bentar. Iya. Tapi emang tadi benar, Bang Irwan katanya nggak mau syuting. Emang susah memang Jadwalnya. Gue emang nggak bisa syuting. Oh jadi makanya tadi pagi-pagi, Riz nanti kesini ya? Enggak bener nggak lo Riz lo bener ke rumah gua. Iya bang, siap bang. Oh waduh beneran lagi. Jadi masa gue ke rumahnya orangnya nggak ada. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya kan dari kemarin tuh Irwan mana? Nih bukan karena kita nggak mau ada Irwannya sendiri yang susah untuk syuting. Jangan gitulah. Lo emang bener. Banyak ribuan fans ini. Iya. Wih, Jangan susah-susah lah. Enggak, kebetulan emang alhamdulillah masya Allah lagi dapat kerjaan banyak di luar. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, Masya Allah. Boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Malah promo jadi. Nah, ini kan lagi Oh iya. yang tahu. Lagi mutawadu ya? Iya. Emang habis dengar kajian apa? Iya. Proyek kita kalau gitu. Haris gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Nih alhamdulillah nih. Sebenarnya kita udah lama nih mau ngundang Haris. Tapi sibuk syuting sekarang. Stripping ya. Udah berapa episode Haris? Tayangan 220-an. Oh udah 220. Lumayan tuh udah hampir. Kalau berapa tuh ya? 220 hari Hampir setengah tahun lebih ya? 3 Iya, lebih. Setengah tahun lebih. 7 bulanan aku udah syuting dari Apa November. Judulnya apa? Tajwid Cinta. Tajwid Cinta. Oh ini pintar ngaji nih. Iya, makharijul huruf kayaknya harusnya bisa. Harusnya. Kita tes dulu ya, mana Qurannya? Tapi Haris dia kelahiran Banda Aceh. Banda Aceh, terus sekolah, terus ikut sempat ikut basket, popnas, ya. Itu memang dari dulu sebenarnya suka basketnya, karena kalau anak-anak Aceh tuh biasa suka bola. Iya. Bukan suka basket biasanya, benar gak? Benar. Iya kan? Terus kenapa suka basket? Kenapa? Karena memang tinggi badannya, terus akhirnya mau ke basket aja atau apa? Enggak sih, emang waktu itu mikirnya ya bola kayaknya udah banyak deh yang main. Oh, beda daripada yang lain. Iya. Nggak kayak antum sama. Tapi aku ya Istighfar. Kita istighfar aja makanya. Tapi ini bener loh, dari tadi lo berdua tuh nggak bisa diem loh, emang bener-bener saling menghujat. Nggak bisa akrab ya. Nggak bisa. Kita kalau akrab justru kayaknya wah ini ada yang nggak bener sama Wisnu sama Irwan. Lagi diem-dieman biasanya. Tapi kalau dulu tuh bertiga ya. Bertiga? Sama Raffi ya. Oh enggak. Emang Oh enggak, kan, tapi kalau sahabatan Irwan sama Raffi emang sahabatan dari dulu. Cuman Raffi pernah bintang tamu podcast pertama yang tayang di sini kan Raffi kan. Oh. Iya. Yang pertama Raffi. Cuma Raffi itu ya banyak banget bantu kita sih, Masya Allah sih. Ya vlog kita lahir juga Banyak masukan ya. Subscribernya bisa ya atas izin Allah ya maksudnya Raffi banyak bantu. Masya Allah. Tapi Banyak sih.
aku pengen ngucapin makasih dulu sih, aku udah diundang di sini. Oh, kita juga makasih. Ini idola loh. Aku dari dulu nontonnya Bang Inu, Bang Irwan. Kita juga nonton Wisnu. Ini mana? Dari Ya, kecil emang loh banyak sih. mereka. 1000 episode lebih kalau nggak salah. Ingat. Astagfirullahaladzim. Kayak dulu kita pernah ketemu. Iya, pernah bilang ya. Iya, waktu Cuman aku masih jadi fansnya Bang Inu kan dulu. enggak, Haris waktu itu umur berapa tuh waktu itu? Ingat nggak? Kalau Ya, disebutin lu malu nanti. Janganlah. Iya sih ya. Belasan tahun. Kayak ponakan gua jadi ya. Ya masih belasan tahun deh kayaknya. Enggak di Medan kan waktu itu ketemunya? Medan. Enggak, Haris itu lagi ada acara atau apa? Emang kan kita kalau di Aceh itu kan liburannya ke Medan. Iya. Oh ya betul, Iya. betul. Ah. Kan Terus ke orang Napoleon. Aceh, Bapak. Liburan ke Medan. Iya, gitu. Main mallnya di Medan. Mau di Medan. Medan. Kita mau nonton bioskop harus ke Medan. Nonton ke Medan. Beli oleh-oleh Oleh di Napoleon. di Napoleon Medan. Napoleon. Kok Napoleon? Iya benar. Medan Napoleon. Medan Napoleon ya. Iya. Tapi Haris itu gimana? Maksudnya basket. Terus biar tampil beda. Iya. Apa karena nggak tahu ya. Banyak yang bilang kalau anak basket tuh lebih diperhatiin sama para wanita katanya, nggak tahu juga. Apa ada faktor itunya juga atau gimana nih? Enggak sih, sebenarnya emang entah kenapa waktu itu aku sempat nonton basket kayak seru aja aku ngeliat mainnya, seru banget aja. Terus kayak aku coba-coba, wah seru ya. Terus akhirnya aku ikut lah waktu SMP itu ada ekstrakurikuler di SMP yang emang latihan basket. Terus kok asik, seru, ya udah akhirnya aku tekunin banget sampai pas SMA ngikut kejuaraan terus sampai kita sekolah aku nih bikin turnamen sendiri dulu. Oke. Sampai bikin turnamen. Yang SMP. SMA. Oh udah SMA nih. Ini Oke. udah SMA. Kalau SMP kan kejuaraannya dikit banget. Iya. Iya. SMA sih yang dikit banyak banget. memang. Waktu itu masih ada belum ada DBL bahkan. DBL udah ada tapi di luar, belum masuk Aceh. Terus waktu SMA kayak akhirnya ada DBL, terus banyak kejuaraan. Akhirnya sebelum DBL dimulai kayak kita bikin satu turnamen dan itu isinya panitianya itu cuma 5 orang. Aku, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, geng aku doang nih. Dan itu nggak disetujuin awalnya sama sekolah aku. Nggak disetujuin. Karena memang sepi maksudnya gitu. Iya. Peminatnya nggak banyak itu. Peminat terus sepi terus kayak mikirnya ini kan aku kan ya dulu mungkin terkenal agak bandel gitu di sekolah, kerjaannya masuk BK, cabut apa segala macem. Wisnu banget. Iya, terus kayak ya nggak dipercaya lah, mungkin nggak dipercaya juga sama kepala sekolah gitu kan. Terus akhirnya emang ini jangan ditiru sih ya. Iya. Kita tuh akhirnya bikin proposal, tanda tangannya ngejiplak. Waduh. Kepala sekolah. Gimana nih? Sampai akhirnya kita udah dapat dana semua, kita lapor ke kantor. Itu kita dimarahin awalnya. Oke. Tapi akhirnya disetujuin karena ya udah dapat dana. Udah ada dana, harus tanggung jawab Udah ada kan? tanggung jawab. Udah ada tanggung Iya, jawab. betul. Dan kita tuh pergi nyari dana tuh emang benar-benar pakai motor, pakai kalau di sini angkot, di sana tuh ada namanya labi-labi. Labi-labi. Kalau di sana manggilnya apa tuh labi-labi? segala macam. Iya. Kalau di sini ada laba-laba. Jaring dong. Udah tuh kayak akhirnya disetujuin dan acara itu jadi salah satu acara bisa dibilang acara turnamen terbesar basket di Banda Aceh waktu itu. Oh ya? Iya. Lo menang gak? Ya kebetulan SMA kita juara 2 ya. Wih, Juara 2. Ada lumayan lah. satu SMA yang bisa dibilang SMA olahraga di sana. Apa SMA apa? SMA 9. Oh emang Itu SMA. SMA olahraga. Oh. Tapi ini perlombaannya lo dapet juara 2 dari Dari 2 semua peserta. SMA yang ada di Aceh. Berapa Dari total? 2 peserta. Sama aja dong. Ya juara terakhir dong. Itu Bapak. Maksudnya. Sama aja. Saya ranking 5 di kelas Oh, dari berapa sih, So? 5. Itu berapa sekolah banyak tapi kan daftarnya? Wah banyak sih. Banyak ya? Semua sekolah tuh hampir ada ya 15-an. 15. Oh 15 oke lah. Untuk di Aceh sih oke ya. Basket di sini. Itu karena swasta dan negeri semuanya Iya. ikut. Tadi udah dikasih tahu sama Haris jangan ditiru. Jangan ditiru. Jiplak tuh bahaya banget tuh, nggak Iya. boleh Riz. Itu hukum itu sebenarnya. Iya bahaya banget. Tapi ya balik lagi mungkin sekolah juga ngeliat kalau misalnya nggak jalan juga kena juga sekolah ini takutnya nanti kan. Bukan dalam sekolah. Enggak sih, lebih ke awalnya nggak percaya. Oh ternyata mereka bisa ya. Oh malah gitu. Iya, kayak ternyata mereka bisa ya. Heeh. Kayak akhirnya baru deh. Itu dana dari mana aja? Dari Sponsornya maksudnya sponsor apa ke orang tua? enggak
Apa? emang ya kita menggunakan rekan-rekan orang tua teman-teman kita yang Oh yang Iya, jadi kayak- ya Kolega. Iya, kolega yang punya dana. bukan punya dana sih, mungkin kerja di perusahaan ini jadi Oh. Nebeng. iya. Dihubungin. Ya, Akhirnya jalan lah ya. Ordal. Oke. Emang bandel emang bandel sih. Enggak abis SMA, abis itu Haris kuliah nggak? Kuliah Kuliah di? Jogja Ambil? Di mana Jogja? di UPN. Oh, UPN Veteran Jogja. Ambil apa? Bisnis. Oh, sampai selesai? Sampai selesai alhamdulillah. Dari Aceh ke Jogja, ambil bisnis, tapi suka basket karena ikut Popnas juga katanya. Benar ya? Benar. Oh, tapi nggak ada kepikiran untuk jadi atlet deh, nggak ada ya? Oh ada dong. Oh, ada malah? Dulu malah pengen jadi atlet awalnya. Lo Oh, kan gitu? juga dulu kan gitu kan katanya. Mau jadi atlet kan? Bekel. Lompat tali. Tapi ada yang main basket gak sih? Nggak ada. Nggak Dude ada. main basket. Oh. Dude lumayan. Biasanya yang suka main basket dihubungin sama Dude tuh. Oke. Yuk main basket bro gitu kan. Tapi kalau bola boleh hari Senin. TR, Bilar. Dia nggak suka bola pasti itu. Kelihatan. Kayak apa ya? Hati-hati. Eh, Indonesia sorry banyak ya. suka bola. Tapi Hati-hati. nanti saya pengen nonton nih. Terus pengen jadi atlet, tapi kuliah di bisnis. Iya. Terus kok malah jadi masuk ke dunia entertainment gimana ceritanya tuh? Ini apa ya? Benar-benar Random. nggak ada di dalam pikiran hidup gitu. Iya, jadi kayak ini nggak ada sama sekali ada di dalam pikiran hidup aku sih. Kayak aku akan jadi artis. Beneran kayak. itu Sama sekali ya, nggak ada sebenarnya cita-cita ya? Nggak ada cita-cita kayak ini tuh kan susah banget untuk digapai kan kalau misal orang awam mikir kan. Ya pengennya dulu ya udah pengen jadi atlet tapi kayak aku berpikir kalau jadi atlet tapi nanti ya mungkin pada masa itu atlet kan belum terlalu settle. Jadi aku mikirnya kayak ya udah deh awalnya mau jadi arsitek. Oh, tapi kok kuliah bisnis gimana sih? Pengen jadi arsitek. Iya, cuma Arsitek lu masih sekolah arsitek dong. Iya, karena kan suka gambar kan. Aku suka gambar, tapi Gambar gunung sama ada matahari terus ada ini ya, padi gitu. anak TK. Itu gua. Gua juga. Gambarnya kan template tuh. Gunung, matahari, senyum. Ada jalanan. Terus ada jalan. Ada padi-padi dikit. Terus ada burung. pengen jadi arsitek, tapi mikir, fisika sama matematika aku lemah. Jadi susah matematika. daripada aku masuk arsitek tapi IP-nya cuma sekitar 2-an, ya udah deh, mending apa yang benar-benar aku kuasain semua, udah akhirnya aku masuk bisnis. Habis bisnis kenapa? Kok jadi habis itu lu sampai lulus? Sampai lulus? Sampai lulus. Terus nggak ada masuk di entertainment sama sekali Nggak, selama kuliah? Jadi sebenarnya udah kelar mata kuliah semua. Belum kelar, semester akhir. Waktu itu ada audisi. Nah, Ganteng-ganteng serigala mencari bintang. Enggak di mana di Jogja? Dari Jogja. Ah serius? Iya, jadi kayak anak kosan tuh pada, ayo laris, ikutlah. ya dulu emang ada eventnya kan, event ya? Iya, dulu ganteng-ganteng serigala tuh si Prilly dan segala macam. Kirun gitu-gitu? Iya. Tapi serius? emang diadain kayak sayembara gitu buat. Iya. Dan aku tuh dulu kayak jadi Aliando. Oh gitu? Iya kayak aku coba kan ya jadi Aliando. Aliando. Kayak, oh iya gue pernah nonton sih. Kira ikut kan setelah diajak sama teman-teman kosan. Gitu. Terus kayak udah aku cuman gitu-gitu doang kayak saya mencari darah suci gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku aku yang lolos. Serius? Iya, aku yang lewat, aku yang masuk. Kalau di 20 Jogja besar, di Jogjanya. Berapa besar? 20 besar. Oh 20 besar, oke. Iya. Banyak, masih banyak ya? Dari ribuan. Udah ribuan. Itu kayak Indonesian Idol bener-bener. Serius? Bener-bener ngantri di Waktu itu kan JEC. Serigala terakhir itu kan Iya lagi. bukan apa? Ganteng-ganteng serigala itu lumayan ini Ji, maksudnya lumayan viral lah sinetron. Iya. Masih viral banget kan waktu itu. Terus? Viral banget terus kayak ya udahlah. Ya, lewat nih. Aduh, gimana ya? Waktu itu sempat mikirin gimana ya? Masih kuliah tapi? Masih kuliah Semester? akhir. Oh udah semester akhir lagi Semester ya? akhir ya pokoknya semester akhir lah itu, tapi belum skripsi. Terus akhirnya ya udah mikir kayak ya udahlah, coba dulu aja. Coba minggu depannya kan dites lagi. Ternyata 10 besar. Terus 3 bulan kemudian dikabarin aku ke Jakarta. Disuruh ke Jakarta. Iya, dari 10 itu cuma 3 orang di Jakarta. Oke. 3 orang termasuk aku kayak, ini gua lewat nih gimana maksudnya?
Lo sendiri nggak nyangka tuh ya? Nyangka. Oke. Kok bisa gitu akhirnya ya udah lewat. Nyampe ke Jakarta kan masuk karantina apa segala macam tuh ketemu tuh dari daerah-daerah lain. Berapa totalnya dari daerah lain? Kalau dari Jogja kan 3 tadi kan? Pokoknya totalnya 20. Oh tetap 20 lagi Tetap jadinya. 20 lagi. Oke. 20 lagi. Nah di situ udah aku nggak masuk lagi. Oh nggak masuk? Nggak masuk. Oh. Tapi ternyata 20-20-nya ini waktu itu sempat ditanyain sama production house-nya apa GGS dulu. Suruh main. Oke. Tapi waktu itu aku nggak bisa main. Karena semester akhir. Masih kuliah. Oke. Jadi aku balik ke Jogja. Balik ke Jogja, tiba-tiba ada salah satu manajer ngubungin, sempat ngubungin kayak, oh iya aku di Jogja kan. Terus pas aku ke Jakarta, pas banget aku ke Jakarta, pas udah kelar stripping apa? Kuliah, aku kelar kuliah, tapi belum skripsi belum kelar. Itu masih ya mata pelajaran udah habis semua kan tinggal skripsi kan. Ke Jakarta, baru 3 hari tiba-tiba salah satu manajer yang waktu itu hubungin kayak, kamu lagi di Jakarta ya? Besok bisa syuting nggak? Langsung? Ya udah laki aja sebenarnya. Terus langsung. Apa sinetron pertama lo? Pangeran 1. Oh Dan Pangeran. jadi lawan mainnya Ricky Harun. Dengan saya nggak bisa acting. Ricky Harun ini kita kan, maksudnya masih angkatan kita kan udah ibaratnya udah senior gitu kan. Bang Girun kan kayak wah itu pertama kali aku ngelihat kamera aja aku nggak bisa. Kayak ini di mana ya bang? Iya posisi lah. Ini mana ya bang? Terus logat aku kan masih ada logat Sumateranya waktu itu. Wisnu masih sampai sekarang. Kalau ketemu teman-teman Aceh kan biasa balik lagi. Kita pasti balik lagi. Tapi jet bahasa Aceh bang? Aceh bahasa Cacu. Baca-baca. Acu. Ya nggak ngerti. Jadi kayak gitu ya akhirnya. Gitu awalnya. Pertama kali akhirnya main sinetronnya itu di sinetron Pangeran itu yang Pangeran bareng Kirun ya. Sama Kirun. Oh, tapi kalau misal untuk milih peran gimana tuh? Maksudnya milih-milih nggak akhirnya? Sekarang? Iya. Ya pasti ada milihnya. Ya. Sekarang. Kalau dulu dapat ya udah, alhamdulillah udah gitu. lah, dulu mah. Alhamdulillah dapat rezeki kan nggak boleh ditolak. Iya, Cuman iya. kan kalau sekarang mungkin ada beberapa tawaran dalam satu waktu, alhamdulillah. mesti milih kan. Jadi kan kayak kita harus milih yang mana yang terbaik. Tayang di mana? Ya, Sutradaranya siapa, pemainnya siapa gitu. ya. Dunianya kan pasti beda ya. Dunia olahraga yang penuh yang namanya bukan kedisiplinan, mungkin pola hidup. Pola hidupnya yang tidurnya cepat mungkin gitu kan, besok harus tanding misal kayak gitu. Enggak sih, emang dari dulu aku Emang begadang terus? Iya, emang dulu kan banyak kenakalan remaja ya. Ya ya gitu ya. Jadi malah dulu aku tuh sempet sambil kuliah tuh sempet kerja part time di salah satu kafe aku sempet. Di Jogja? Iya, di Jogja. Aku sempet jadi waiters. Oh. Terus jadi kayak kuliah, kerja, latihan basket, terus malam Capek kemana. banget ya? Iya, tapi masih muda mah santai aja kayak gitu mah. Kayak antum gak pernah muda aja. emang udah lewat jauh. Oke, Cuma maksudnya pertanyaan selanjutnya. Jangan bahas-bahas dulu ya. Ya. Gitu. emang udah lupa banget aja. Apa? Emang udah lupa banget ya? Kamu ditanya yang dulu. Bukannya. Jangan dong, ya kan. Nah, tapi alhamdulillah Allah jaga ya kita ya. Alhamdulillah. Aku masih. Tapi apa, Riz? Tapi tadi? Tapi apa tuh? Tadi mau lanjutin tapi nggak ada lanjutan. Tapi nggak jadi bang. Boleh minum dulu gak? Boleh, minum dulu. Ya Allah. Harus Masya Allah ya. Berarti Haris sekarang umurnya 30 ya? 29? 29. Tahun ini 30. Beda setahun. Sama Shiren. Sama Siren. Emang Kak Shiren? Shiren 30. 30? Shiren 30. Emang 30 Ji, bukannya 31. 32 Shiren. 31 naik mau ke 32. Bukan 92. Ya Allah kak ini suaminya nggak tahu umur istri ini 31, gimana nih 31. kak, mohon maaf Enggak. nih. Kak, ini Bang Wisnu ya kak. Kalau Haris dia 30 harusnya tahun ini. Tahun ini 30. Bulan berapa? November. Iya 30 dia. Tahun 93 ini. aku. Iya 93, Shiren kan 92. Oh beda setahun doang. Beda setahun. Ya beda setahun sama lah. Apa siapa? Shiren, ya. Sama Shiren. Umurnya dekat ya. Bang ini sekarang berapa sih? 48. 53 puas. Ini serius 53. Enggak lah.
Dia mau bilang lo tuh awet muda, Ji. Awet muda banget kalau lo 53. Serius. Tahun ini ya. Kita 285 berapa sih? 38. 38. Bang ini 38. Ngitung lagi. Sama. Gue beda hari doang sama dia. Beda 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Sama Arafi juga sama? 3. Raffi lebih tahun. muda. Oh, 2 tahun. Lebih muda. Baim lebih tua lagi Tua kan? Baim? lagi. Dia 40 Iya, berapa? 40 gitu. dia. Oh, dulu tuh Abang, Baim sama Arafi ya. Itu yang Ya, rebutan. Rebutan kerjaan kan. Iya, rebutan kerjaan. tapi kalau ngomong-ngomong ya udah. Kalau gitu Tapi sisinya positif dong, kayak gitu kan. Gitu. Artinya kan kadang-kadang kalau ngomong sama temen nih yang satu industri lah ya, bahasanya gitu. Ya bahasa ya akhirnya kan ada bahasanya, yuk kita sama-sama cari kerjaan tapi artinya positif lah gitu. Iya. Jadi semangat kan untuk cari kerjaan. Ini beneran rebutan kerjaan kan? Kerjaan. Oh iya. Kerjaannya apa tapi? Kerjaan yang positif ya, bener ya. Riz, ini Haris sekarang. Jadi teman-teman Haris sama Irwan tuh ada grup mobil ya. Nah, Mobil kecil gitu. Mobil-mobilan lah. mobil kecil. Iya. Tapi harganya kok mahal sih mobil kecil sih? Oh, enggak lah. Enggak, kenapa? Mau nyombong nggak bisa gue di sini. Ini Masya Allah bulannya nih. nggak boleh nyombong. Pada mau berangkat haji ya? Aduh, Masya Allah. Kemarin aku- Insya Allah. Kemarin aku padahal minta ikut sama Arafi. Oh, Nggak jadi juga Raffi kan? enggak, kenapa? Gagalnya kenapa? Kalau Raffi Aku kan nggak dapat kuota. Oh, nggak dapat kuota. Kuota, tapi Arafi juga akhirnya kan nggak jadi juga. karena nggak dapat visa. Nggak dapat visa deh. Iya, pokoknya Arafi nggak jadi. Si Aan juga nggak jadi. Siapa? AA? Aan ada Aan, ada teman-teman Oh, kita. teman mobil ya? Itu lagunya si Raffi. Teman-teman Raffi juga. Oh, Teman Arafi. enggak, maksudnya Haris kan umur 29, terus masih lagi syuting sinetron stripping, terus memutuskan untuk oke, aku pengen pergi haji walaupun akhirnya nggak jadi ya. Itu kenapa memutuskan seperti itu? Ya kemarin sih pengen aja. Mm-mm. Kebetulan lagi sama Aan juga kan. Terus Aan bilang kayak, bro, gue mau ini nih, bla 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 mau sama Raffi. Oh, An, ya udahlah, coba tanya sama Raffi, bisa nggak? Ada nggak ini slot dan sebagainya gitu loh. Akhirnya ternyata ya mungkin belum dipanggil. Iya, Karena iya. belum dipanggil karena emang nggak tahu ya, aku kemarin itu kan sempat umroh tahun lalu. Terus pas umroh tuh kayak ya Ada getaran-getaran enggak gimana sih, gitu ya? kayak ya nyaman aja di sana tuh, nyaman banget. Itu umroh pertama kali? Umroh pertama kali. Kapan itu? Tahun lalu. Wah, aku benar-benar Iya, nggak sampai rame. bisa cium Hajar Aswad. Iya, karena Masya Allah tuh. Masya Allah. Ada kejadian-kejadian apa di sana? Maksudnya mungkin yang kayak jadi ingat dosa-dosa yang banyak dulu gitu kan. Jadi Tapi aku boleh nggak pengen nanya? Apa yang memutuskan Bang Inu sama Bang Irwan akhirnya hijrah? oh jadi kita ditanya. Pengen tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati sih sebenarnya. Iya maksudnya Itu poin besar sih, poin besar. kalau Allah nakdirin mati besok, masa lu belum hijrah kan gitu. Terus kalau kita mikirnya oh, lama gitu nanti kita bakal matinya nanti gitu kan. Kalau kita maksudnya gini, kalau kita tahu kita mati kapan, ya udah pas mentok-mentok mau mati aja gitu kan. Tobat gitu. Tobatnya gitu kan. Ya mudah-mudahan diterima gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu masalahnya kan. Iya Kapan besok, lusa atau sekarang gitu kan kita nggak tahu. Ya, itu yang bikin kita harus apa namanya? Trigger terbesarnya itu ya. Maksudnya kalau gue masalah sih itu ya. kematian ya. Tapi momennya Iya, pas lagi apa gitu nggak ada. Tiba-tiba kayak strip aja gitu. Lah betul. Iya, maksudnya nggak lebih ngingat kematian aja karena ada beberapa kejadian, artinya beberapa teman yang meninggal di usia muda. Ada beberapa teman, ada teman-teman entertainment, terus ada teman-temannya kita yang maksudnya yang bukan di dunia entertainment juga meninggal dunia gitu kan. Artinya dulu kan mikirnya ya udahlah ya kita senang-senang dulu, maksudnya Masih muda gitu kan. Masih muda gitu kan, nanti kalau udah punya anak kita coba untuk ke jalan Allah gitu ya maksudnya. Nah tapi ternyata ketika ada kejadian itu baru mikir iya ya, meninggal itu kan atau mati itu kan bukan nomor urut. Nomor urut itu artinya kita tahu nomor urut berapa kita mati gitu kan. Iya. Ini diacak gitu maksudnya, bukan diacak, artinya udah ditentukan sama Allah.
Ya siap nggak, tapi kalau di umur kalian ini saya ambil nyawanya, aduh ya Allah. Itu yang takut banget sih. Jadi ngeri deh pokoknya. Ya tapi emang itu kesalahan manusia sih. Ya kadang kita pikir kita masih punya waktu, tapi ya kita nggak tahu kalau misal tiba-tiba besok kita mati apa gimana kan. Iya. Ya. Karena ajal tuh rahasianya cuma Allah doang. Iya. Cuman Allah yang tahu. Waktu itu kita waktu si Dika ya, Dika Gumilang, ketika cerita yang ada Dia dimimpiin Iya. segala macam. Kayak mimpi tapi bukan mimpi gitu kayak. Ya dia juga nggak paham apa itu. ya? Kayak didatengin lah segala macam gitu, kayak dilihat. Kayak mau dicabut nyawanya, ngerasa kayak gitu loh. Kayak gitu sih, Riz. Ya, Bismillah lah. Semoga Allah jaga kita semua ya. Waktu umroh kan ada beberapa kayak kejadian, kayak waktu itu Kang Denny pernah kita wawancara juga. Kang Denny bilang, aku tuh ketika ngeliat Ka'bah tuh, itu tuh benar-benar kebahagiaannya tuh begitu luar biasa tuh, seperti spiritual orgasme katanya. Iya, beliau sampai ngomong kayak gitu bahasanya saking. Kalau kan kita mendefinisikan orgasme itu kan kepuasan gitu kan. Ini tapi dari sisi spiritual. Jadi kayak ngerasa, ya Allah, aku tuh nggak tahu bahagia banget ada di situ gitu loh. Ngeliat Ka'bah tuh aku ngerasa tuh kayak ngelayang gitu. Jadi maksudnya kayak saking bahagianya gitu. Itu ungkapan lah ya, ungkapan yang disampaikan sama beliau gitu. Tapi memang itu yang gue rasain juga Ji. Waktu pertama kali lihat Ka'bah dari jauh, itu kan waktu itu bangunan yang masih dibangun-bangun gitu kan. Nah itu dari jauh jalan-jalan udah ngeliat Ka'bah nih. Ngeliat Ka'bah dikit lagi. Ya Allah ini yang dibangun Nabi Ibrahim sama Ismail nih gitu kan. Sampai ngeliat kayak gitu. Sampai ke titik ngeliat benar-benar full nangis tiba-tiba, gak tahu kenapa. Iya, ngocor terus seret gitu. Ih, kenapa nih gua gitu. Sama bang, aku juga begitu. Aku gitu bener? pas ngeliat tuh pertama kali kayak, ya Allah, akhirnya aku ada di sini gitu. Aku ada di sini, aku dipanggil gitu. yang kayak di TV-TV itu. Iya kan. Saya ngeliat dari TV sama gambar. Iya kayak, ini aku aja masih nggak nyangka pada saat itu tiba-tiba aku bisa umroh, karena emang nggak ada persiapan sama sekali. Aku sebulan sebelumnya aku diajak umroh. Oke. Aku diajak umroh. Sama? Ada brand produk lah. Ada brand produk, oke. Diajak umroh. Kayak, oh Haris mau umroh nggak? Tanggal segini. Bentar ya, aku nanya schedule. Waktu itu belum syuting Tajwid kan, masih promo. Jadi pas banget sebelum tayang, aku umroh dulu tuh. Oh, Masya Allah. Jadi aku umroh ke sana dan gak nyangka aja. Karena dari dulu ya, udah 2 tahun lalu mama sama adik kan udah sempet umroh. Ngajak aku. Aku bilang aduh, kayak belum siap nanti gitu. dulu lah. Oh. Ya aku nanti Udah dulu. dari dulu tuh ngajak ya? Udah dari dulu ngajak. Nanti dulu dah, aku takut aja sama mungkin yang diceritain orang-orang kalau umroh itu ya kalau belum semua siap. perbuatan di dunia ini kan. Ya. Tapi enggak kan? Tapi ternyata Masya Allah, benar-benar Masya Allah, aku di sana tuh benar-benar, ya bisa dibilang healing yang sesungguhnya healing tuh di sana. Masya Allah, ya terus setuju juga tuh. Aku nggak ingat piutang aku. Iya tapi emang nggak ingat sama Jadi lu nggak ingat pacar juga dong lu kalau di sana tuh ya? Alhamdulillah masih ingat sih. Umroh tahun 2022 ya? 2022. Nah selesai dari situ, itu umurnya berapa hari? 9 hari atau? 9 hari. 9 hari ya? Aku kemarin 9 hari. 9 hari ya? Iya. Ke Madinah atau Mekah dulu? Madinah dulu, baru Mekah. Madinah gimana? Enak banget ya? Masya Allah ya? Madinah tuh memang Nabawi itu Adem, Masya gitu, Allah, kayak nyaman gitu langsung Nyaman banget. nyampe. Itu nyaman banget. Kan emang kalau di Madinah kan sepi ya, lebih sepi, lebih nyaman. Kalau Lebih di teratur Mekah kan? Lebih teratur. Kalau Mekah kan emang se-crowded itu kan. Iya, iya. Banyak Karena yang kan, tawaf iya, gitu. Tapi dari pahalanya semua luar seluruh biasa sih. dunia. Tapi 100 Terus waktu di 1.000 iya 100.000 kali lipat. Waktu lewatin makam Rasulullah SAW gimana tuh perasaannya? Aku benar-benar kayak, ya Allah. Aku pas lewat tuh langsung kayak, ya Allah ya Rasulullah. Semoga aku selalu langsung berdoa sih, kayak semoga tahun depan hamba bisa Datang lagi. Oh. Panggil aku ya Rasulullah. Allah. Gitu. Amin. Sempat masuk raudhahnya? Entah kenapa, padahal belum pada saatnya Raudah, aku bisa lewat ke situ. Masya Allah tuh. Kayak di sana tuh banyak aja apa ya? Keajaiban. Keajaiban yang benar-benar aku nggak nyangka, karena kan kayak ya aku ini kan banyak dosanya ya, tapi dimudahkan banget gitu sama Allah, kayak wah, aku udah nggak bisa bilang apa-apa sih, emang benar-benar ya bisa dibilang kayak
alhamdulillah. Waktu di sana, jadi gua waktu sampai di sana Ji, kan ada mimbar Rasulullah tuh, ya kan? Jadi aku tuh ngebayangin ada Rasulullah SAW di atas lagi kayak seakan-akan ngobrol, maksudnya memberikan ilmu kepada kepada para sahabat dan di antaranya ada aku di situ. Wah itu merembes lagi sih, nangis lagi ngebayangin itu, ya Allah nikmat banget di sini kan. Nikmat banget. Dan doanya kan mustajab di situ kan, sampai orang kan ingin berlama-lama, makanya kan benar-benar digantikan disuruh gantian gitu. Lama nggak di situ waktu di Raudah itu? Lama, lumayan. Lama, bisa lama. Entah kenapa aku sholat nggak ada disuruh pergi. Oh ya? Sampai aku pergi sendiri. Masya Allah, enak banget ya. Aku juga nggak tahu. Masya Allah. waktu itu. Jarang-jarang tuh. Iya jarang loh itu, biasanya langsung Pada waktu itu kan aku sama Rembayang. Oh sama Ray? Iya, sama Ray juga begitu. Ray Sama juga? Ray juga nggak disuruh pergi. Wah alhamdulillah Kita nggak banget ya. disuruh pergi. Ada itu tuh ada Dinda juga. Terus ada influencer lain gitu. Oh, Masya Allah banget ya. Masya Allah banget sih, Masya Allah banget waktu itu. Tapi emang tergantung niat ya. sih. Kalau niatnya pengen sholat di situ, emang dikasih Dapat aja ya. Aku tuh sampai bisa berkali-kali lewat makam Rasulullah. Masya Allah. Berarti muter lagi gitu maksudnya? Enggak, jadi kayak hari ini bisa, besok bisa lagi. Sekarang tuh dibatasin juga Ji. Oh dibatasin? Sekarang? Oh dibatasin nggak boleh? Iya maksudnya lo udah ditutup segala macem gitu-gitu kayak. Banyak ditutup sekarang, nggak bisa ini. Dulu kan kita tinggal muter aja kan? Tinggal lewat aja. Muter aja Ya, tinggal lewat lagi gitu. aja. Iya, kalau Tinggal sekarang lewat gitu kan. Kemarin tuh agak susah kemarinannya masuk. Iya, udah nggak boleh sekarang. Jadi emang ada jadwalnya sama karena bikin rame banget ya. Iya. Dan itu yang lewat yang di depan itu, yang di depan yang jalan lurusan itu doang, itu biasanya ditutup. Tapi entah kenapa waktu aku dibuka gitu. Dan Masya aku Allah. bisa yang ada tempat sholat yang di belakang, bukan di ini mimbarnya tapi di belakang mimbarnya. Tapi kita nggak masuk lewat raudah. Iya, iya. Tapi di depannya itu. Iya. lewat. Nah itu kan sering banget ditutup kan. Entah kenapa aku pas ditutup aku masuk dibukain. Masya Allah. Si Ray juga begitu. Dapat juga ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Itu udah hadiah tuh, Masya Allah sih. Haris, tadi kan waktu Haris bilang mama udah dari awal ngajak Haris untuk umroh. Akhirnya tergeraklah ketika bisa umroh di tahun 2022. Haris itu sama mama papa deket gak sih? Lumayan? Iya. Lumayan dekat apa? Yang paling dekat siapa? Mama apa papa? Kalau dulu emang dari dulu kayaknya mama sih. Mama ya? Mama sih. Papa Sibuk kali ya kerja? sibuk. Tapi sekarang sibuk udah di atas papa. Oh Masya Allah ya. Gak udah meninggal sekarang. Papa 2017. waktu umur 17 tahun? Enggak, 2017. Oh 2017. Kemarin udah meninggal. Waktu Mama Haris. sekarang di sini di Jakarta. Mama enggak di Aceh. Oh, di Aceh. Oh, Mama masih di Aceh? Mama masih di Aceh. Mama masih kerja di sana. Oh kerja apa Haris? Di Palang Merah Indonesia. Oh PMI? PMI. Oh Masya Dinas Allah. Kesehatan. Dinas Kesehatan ya? Oke, emang dari dulu sama mama dekat berarti ya? Lumayan dekat Om. Waktu 2017 itu, waktu papa meninggal, itu Haris lagi di kuliah ya? Jakarta aku udah sinetron. Oh udah Jakarta sinetron? Lagi main sinetron. Itu gimana pada saat itu Haris? Maksudnya Haris lagi kerja, terus papa di Aceh. Iya sih, itu lagi stripping. Terus waktu itu papa emang udah sakit-sakitan kan, sakit-sakitan. Papa tuh ya bisa dibilang komplikasi lah. Diabetes nggak sih? Dari tiroid. Oh. Kebanyakan ngerokok, dari tiroid, terus ke gagal jantung, terus ke stroke. Terus ginjalnya juga ada bermasalah kan, terus emang ada komplikasi. Setahun itu dia emang udah nggak ngerokok lagi, pokoknya udah lumayan sehat. Terus tiba-tiba papa masuk IGD, telepon aku Jakarta. Dan posisinya kan aku lagi sinetron kan, memang. Oh itu sinetron apa Riz? Anak jalanan. Oh anak jalanan ya, oke. Itu aku baru masuk di anak jalanan. Aku baru masuk, baru sekitar 7 episodean lah di anak jalanan. Terus akhirnya papa sakit. Ya udah, aku bilang lah langsung sama manajer aku besok harus pulang. Pulang ke Aceh tuh dia? Pulang ke Aceh. Karena jam 10 tuh papa dia bilang masuk IGD. Terus tiba-tiba jam 12 Udah nggak ada. Ada kalimat-kalimat terakhir nggak yang Haris dan papa ngomong apa gitu? Sempet teleponan sorenya. Oh teleponannya ya? Sorenya sempet teleponan sih. Ngobrol gitu ya? Ngobrol. Terus sempet papa bilang kan,
Kapan pulang? Ntar kalau pulang bawa bolu ya. Gitu. Oh, papa suka bolu maksudnya atau? Iya emang dia suka aja, Suka. manis tuh suka banget. Oh. Makanya mungkin itu juga kan Dia- pemicu. Oh. Minumnya tuh setiap hari harus sirup, Aduh. harus begitu-begitu. Gimana sekarang sama mama komunikasinya segala macam? Mama lumayan dekat. Mama kemarin habis dari sini juga. Nanti lebaran aja juga insya Allah sini lagi. Tapi ngedukung karir lo, apa kayak kerjaan lo sekarang ya. Alhamdulillah. Hmm. Mama ngedukung sampai sekarang. Nanti jadi kuliah kamu gimana, Nak? Sempet. Selesai udah selesai Dulu ini. sempet tahu kayak Capek-capek kuliah nyesain, tapi nggak ini masuklah apalah gitu kan. oh, dulu mah sempet banget pas kan tinggal skripsi kan. Aku udah syuting tuh. Ya kan walaupun nggak terus tapi kan kayak adalah sebulan ada satu gitu ya. Mesti merintis ya. Kayak ya udah kayak baliklah ke Jogja. Ayolah kelarinlah kuliahnya, kasihan banget tinggal skripsi apa segala macem. Orang Aceh banget. Baliklah ke Jogja. Baliklah nak. Kayak ya udahlah akhirnya ya udah ya aku balik Jogja. Terus aku bilang sama dosennya, Bu, saya boleh gak sih kerjain skripsi dari jauh? Oh gitu. Akhirnya bimbingan lewat email. Oh gitu. Masya Allah. Wah, udah dimudahkan banget ya. Gak tahu kenapa banyak banget dimudahkan. Masya Allah. Ya Berarti lo harus banyak bersyukur, bro. Harus banyak bersyukur berarti. pastilah. Itu kan mama suruh Haris untuk selesaiin, akhirnya alhamdulillah selesai juga. Nah sebenarnya kan semua orang tua kita pengen kita jadi anak yang sukses dunia akhirat ya Haris ya. Nah Haris kalau misal memandang sukses tuh seperti apa Haris? Sukses. Kalau aku bisa bahagiain orang-orang yang aku sayang. Oh Masya Allah. Berarti bahagia banget orang yang disayang sama Haris ya? Iya. Ya Hafizah. harus dong ya keluarga. Iya. Ya. Jangan mancing ke situ. Oh jangan ya jangan. Pacar. Tapi maksudnya gini, nggak ngelihat Haris sekarang ya dari yang tadi waktu di Jogja sampai ada kerja juga, main basket juga dan lain-lain ya. Artinya kan ketika kerja juga, ketika kuliah kan berarti memang cari duit kan, Ya. untuk tambahan segala macam. Nah terus main sinetron, akhirnya berkarir di situ, alhamdulillah udah dikenal sama ibu-ibu, jadi idola ibu-ibu katanya gitu ya. Dan Ibu-ibu. anak muda. Ibu-ibu muda. Dan banyak lainnya. Dan sekarang ada satu grup lagi sama Irwan, grup mobil. Iya, Nah ini pengen tahu aja. Maksudnya mobil, emang Haris suka mobil? Mobil maksudnya kayak Rian kan bilang juga, iya bang aku suka mobil bang katanya gitu kan. Kalau Haris? Aku suka istri aku kalau Biar lambang mobil abis ini. Abis ini mau beli mobil apa lagi bang? biar izinnya gampang. Kayak kemarin udah curhat sih. Sayang, ini ada yang bagus nih. Kebetulan temen aku jualnya murah. Gitu gak? Kok nggak kalimat paling dahsyat gini kan? Daripada uangnya kepake yang lain-lain. Iya. Mending kita simpan di sini investasi. Iya. Tapi bener loh. Sekarang investasi loh. Iya betul. Silakan. Kenapa? Sekarang pengen tanya, kenapa sih orang milih mobil tuh karena investasi apa sih emang ya? Mobil yang ini ya sport car gitu ya. Supercar Gitu ya. Jadi kayak lebih nggak harganya tuh lebih bertahan dibanding yang mobil biasa sebenarnya. Bahkan naik bisa sampai berkali-kali lipat. Oh. Iya. Misalkan Makanya. bahkan kayak misalkan ada yang jual mobil apa gitu ya mereknya kemarin jual 2 miliar gitu. Sekarang bisa harganya hampir 3 miliar. Ya. Aneh kan? Semakin tua makin makin mahal ya gitu. Kenapa tuh? Ada contoh gini lah. Mobil sekarang kan orang pada main GDM kan. Ya, misal Skyline GTR. GTR R34. Itu tuh ya bisa dibilang 3-4 tahun yang lalu itu harganya masih sekitar 900 jutaan. Tapi di tahun ini terakhir tuh ada yang jual sampai 9,9 M. Hah? Dengan tipe yang sama? Ya. Sama Ji. Aneh Enggak makanya. tahun lalu? Yang 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu? Ya. Tahun lalu mungkin masih sekitar 4 sampai 5 M. Gimana tuh kok bisa kenaikan kayak naiknya kok bisa? Karena Goreng. semakin jarang. Karena semakin jarang mobilnya. Jadi kayak ya orang pas mau beli kan cuma ada sama beberapa pemilik dan ya di mana mungkin notabene pemiliknya ini ya mungkin ya bisa dibilang nggak butuh duit apa gimana kali ya. Jadi pas mau beli mau nyari ya mobilnya cuma ada di mereka. Jadi kayak mau nggak mau ya mereka harus bayar.
lebih untuk dapetin mobil Ya itu. artinya yang punya mobilnya sebenarnya lebih butuh duit sebenarnya. Iya. Oh. Iya kan? Iya iya. Naik harganya. Iya. Jadi kayak ya kalau orang kita bilang sekarang P3K. Apa tuh? Pedagang pura-pura kolektor. Pedagang pura-pura kolektor. Lu juga gitu Tapi nggak? sebenarnya banyak kan yang beli mahal-mahal kayak gitu sebenarnya lebih ke kolektor memang. Iya, Kolektor ya? Kolektor. Lebih ke kolektor. Kalau yang kayak kita pemakai aja sih, gua nggak terlalu yang harus mobil Nggak harus itu, mobil ini dan segala Kalau macam Raffi, gitu. Raffi jatuhnya kolektor nggak sih? Pemakai aja. Dia sih pemakai, cuma dia Suka mobil tipikal gitu. orang yang bisa nyimpen mobil gitu. Maksudnya kayak dia punya mobil apa, terus dia tahan aja gitu. Maksudnya nggak Sampai ada yang mau. nggak dijual, nggak dijual juga. Itu Nggak dijual kayak juga. Lambonya Arafi itu pas beli dulu berapa sekarang udah berkali-kali Iya. lipat sih harganya. Dan nggak dijual itu? Nggak, dia nggak mau jual. Oh. Itu nggak dijual. Harus ngerasa, maksudnya gini deh, pengen tahu. Maksudnya harus ngerasa ketika punya mobil itu salah satu pencapaian sukses nggak sih? Ketika punya mobil itu? Jadi dari kecil tuh emang aku suka mobil. Kecil itu aku baca koran yang aku cari bukan berita. Langsung Jual-jual mobil. Jual-jual mobil tuh aku cari. Jual mobil? Iya. Heeh. Jadi dulu tuh Oh iya, di koran ada jual mobil Iya, apa, dulu kan Toyota ada. apa gitu. Jual apa segala macam. Jadi dulu tuh aku kalau ke Medan pun Hah? selalu ke Nibung, daerah Nibung itu ada tempat jual mobil segala macam. Aku tuh suka banget lihat-lihat mobil. Oh dari dulu Dan memang. dari kecil di tangan aku tuh di setiap foto pun pasti ada mobil mainan. Oh. Dari Hot Wheels dulu apa segala macam aku bikin pakai maket apa segala macam itu semuanya Ya, mobil. anak gue banget lah itu. Iya. Jadi emang dari dulu suka mobil. Heeh. Ya nggak tahu emang dari dulu kayak ya someday aku insya Allah akan Punya itu insya Allah gitu ya. Sekarang punya mobilnya udah jingkrak dia. Ferrari ya? Udah jingkrak, Wih. udah jingkrak tapi. Kalau kudanya Kia Masir kan belum jingkrak kan? Belum. Belum. Kuda apa? Udah loncat. Iya, kayak alhamdulillah akhirnya bisa emang. Tapi aku malah nggak expect sih. Bisa beli itu gitu. Iya, cita-cita aku belum sampai ke sini Tapi sebenarnya. termasuk hebat lah. Maksudnya dia kan meniti karirnya belum lama banget kayak Iya. berapa tahun gitu. Terus tahun sih udah di dunia entertainment? 2016 awal. terus pencapaian iya, udah lumayan sih punya tapi ya, mobil 2016 sport apa mobil supercar gitu kan gua aja setelah Nabung. Tapi aku baru ribuan purnama. aku bisa dibilang baru naiknya itu 2021. Baru naiknya. Oh. Ya dari video klip tuh waktu itu Terlanjur Mencinta yang Liodra, Tiara, sama Ziva. Oh, oke. Dari Itu situ. yang meledaknya deh ya, 2021 ya. Ya. Itu pas masa-masa pandemi tuh. Mobil supercar pertama apa? Maserati. Maserati. Hmm. Maserati. Maserati Mobilnya Gran Turismo. Veral. Waktu itu. dijual. Ya, waktu itu sebenarnya kan kayak aku nggak punya expect aku akan bisa beli itu kan pertama. Aku mikirnya kayak oh ya udah BMW Ya. sport biasa aja udah cukup banget lah untuk aku waktu itu. Tapi pas aku ke rumah Vero kayak, "Ntar mau beli nggak?" Bla bla bla, dia jual segini. Terus kayak ya waktu itu entah kenapa aku alhamdulillah dapat Ada rezekinya lah, ada rezekinya lah. Oh. Rezekinya lah waktu itu. Masya Allah. Enggak, karena sekarang juga zamannya endorse juga sih ya. Iya. Itu juga bantu, Ji. Ya kan? Kayak antum maksudnya, Bang. Enggak, maksudnya lumayan. TW manajemen. Enggak, kalau dulu kita kan syuting aja. Ya kan, kalau sekarang syuting dan endorse kan. Jadi membantu banget kan? Media sosial tuh sangat membantu. Iya kan? Media sosial tuh Iya. sangat-sangat. Tapi biasanya kalau kalian lagi jalan-jalan itu apa sih yang kalian bicarain? Anak-anak mobil misalnya? Ayah ada bisnis juga. Oh, bisnis juga. Terus ada, ya maksudnya kita nanya-nanya pengalaman orang juga. Banyak Banyak dapat pelajaran sih. lah dari beliau. Kok beli ya, kok gua? Iya dari Bang Irwan, dari yang lain-lain emang mungkin Ya kayak misalnya dia bisnisnya bisnis apa gitu. Yang bersangkutan dengan apa gitu, perhotelan atau apa gitu. Kita jadi tahu, oh gini ya Bang gitu. Terus tahu tambang, oh kita. minyak. Nah kita kan, oh bisnis tambang. Kita cuma taunya bisnis tambang, that's it. Ya. Oh. Tapi kalau dengan kerja, cerita mereka gitu ya. iya kenal mereka, tambang tuh gimana sih Bang? Iya dia ada tongkang begini begitu, terus penjualannya segini berapa dolar segala macam. Gue bisa untung segini, gede banget ya untungnya. Jadi kita tahu tuh. Iya, iya. Sampai tahu ya. Benar. Bisa nyebur juga sebenarnya cuma ya
belum punya keberanian. Kalau punya nyali gede ya boleh lah. Lumayan. Kalau ke cut ya cut banget itu soalnya. Ya memang pasti ada nilai-nilai yang bisa diambil ya. Setiap kita berkomunitas lah bahasanya atau bergaul sama siapapun insya Allah ya. Ya kan cuma seminggu sekali doang juga. Seminggu sekali. Seminggu sekali itu sering loh. Sebenarnya ya kita nggak sih? selain apa? Kalau lo udah nikah nih, seminggu sekali itu jadi sering nggak ngerasa? Misal kayak gue main bola nih, seminggu sekali itu udah bahasanya batas gue. Kayak gue seminggu 2 kali itu udah masih udah paling maksimal tuh main bola misalnya. Iya. Iya kan? Bener gak sih? Iya. Maksudnya kita udah punya anak, udah punya istri. Kalau ini kan hari Minggu pagi doang. Oh, Kadang Minggu kadang jam 9 jam 10 udah pada pulang. Jadi kayak cuman pagi doang. Biasanya nongkrong di mana sih? Kalau kayak gitu-gitu? Di WC umum. Beda dong. 2000 ya? Kan nongkrong. Enggak beneran di mana biasanya? Di Senopati. Senopati. Palingan terus CBD lah atau apa gitu. CBD, Bintaro. Taro. Oh bisa sampai ke Bintaro juga. Bisa sampai Peak, bisa sampai Paling jauh peak gitu ya paling. Ya tergantung ini sih kayak moodnya hari ini kayaknya mau jalan jauh gitu kan. ya. Tapi gue udah lama banget. Udah lama banget ya. Udah berapa lama ya, Bang? Padahal yang bikin grup dia ya? Enggak. Si Alfi lah ya. Oh si Alfi. Masya Allah. Riz ini sebelum kita kita selesaikan karena Irwan juga mau ketemu sama Raffi ya? Ketemu Raffi ya Ji? Mau kemana sih Bang Irwan? Dia udah dari tadi lihat jam Iya, terus kayak udah kayaknya gelisah gitu. banget. Gelisah. Mau manasin istri. Mobil. Haris ini kan maksudnya kalau kita di Aceh itu kan kalau sama keluarga tuh nggak semuanya sih, maksudnya di seluruh Indonesia ya dekat sama keluarga. Cuman beberapa orang perantau itu biasanya kan ada nilai-nilai dari keluarga yang nggak pernah mungkin insya Allah mudah-mudahan selalu kita ingat ya, nggak lupa gitu ya. Ada nggak dari keluarga nilai-nilai yang selalu ditanamkan ke Haris tuh ada nggak sih? Misalnya Haris jangan lupa ini ya, jangan pernah lupa ini apa gitu misalnya. Mama tuh selalu ingetin untuk jaga diri sih. Mama tuh nggak pernah ngelarang aku kemana-mana. Oh gitu? Nggak pernah ngelarang aku dari dulu. Aku liburan ke Medan sendiri Iya, segala macam. Mama tuh nggak pernah ngelarang. Oh. Mungkin udah terlalu percaya juga sama aku ya. Jadi Salah dia percaya sama lo. enggak, tapi justru ya kita kalau dipercaya, kita pasti akan jaga kepercayaan. Oh. Biasanya sih Benar, begitu. Itu benar. Iya, malah kalau misalnya kita dikekang, kita dikekang, kita malah pengen bebas rasanya. Oh. Ya. Iya benar. Bener gak? Yang senior nih. Benar. Yang udah lebih dulu. Banyak teman-teman kita yang dikekang memang malah lebih parah memang. Gimana? Tapi malah kalau misalnya dibebasin ya udah. Kita tahu tanggung jawabnya sendiri kan. Iya, tanggung jawab. Dan Malu gitu kalau terlalu bandel, walaupun bandel sih. Mama tuh cuma bilang gini kayak dari dulu ya, dari SMP jangan ngerokok. Oh, Haris nggak ngerokok sampai sekarang? Enggak ngerokok, tapi nge-vape. Terus apa reaksi Mama? Nggak rokok, beda. Mama juga bilang nggak ngerokok. Tapi sampai sekarang aku ingat aku nggak ngerokok. Lo ngomong gini biar di endorse sama ini ya, sama siapa namanya? iPod. Apa kita bikin liquid ya? Enggak, tapi benar itu benar. Mama dari dulu cuma ngingetin jangan ngerokok. Mama nggak pernah ingetin aku jangan bandel apa segala macam. Enggak sih. Mama cuma bilang jaga diri, ya terserah mau bandel kayak gimana tapi tetap jaga diri. Jangan sampai bablas. Oh. Itu doang. Jadi entah kenapa kayak aku juga bisa akhirnya kuliah di Jogja sendiri. Kan bisa dibilang kayak ya bebas. Iya betul. Segala macam. Iya. Tapi alhamdulillah aku masih bisa ngelarin kuliah aku juga, kayak aku bandel di sana. Aku mungkin ya main lah di malam segala macam waktu itu kan emang masih bandel juga kan. Kayak tapi entah kenapa aku mau pulang jam berapapun kuliah tuh pasti aku tetap datang. Oh Masya Allah. Kalau kita tahu tujuan kita apa, menurut aku pasti itu akan kita prioritaskan ya. Masya Allah. Berarti memang kalau misalnya kita bilang kayak nasihat ibu itu penting banget. Artinya kita nanti sebagai orang tua ya. Artinya nanti ketika nanti harus sudah nikah juga ya insya Allah. Kayak kami juga sama anak-anak juga harus memberikan nasihat-nasihat yang benar-benar
mengena ya kepada anak ya gitu ya. Kayak misalnya mamanya Haris, jangan nggak ngerokok sampai sekarang, tapi terus ada hal-hal yang lain yang memang bahasanya jangan bablas, jaga diri gitu ya. Artinya kayak kuliah benar-benar harus juga akan kelarkan itu juga gitu ya. Artinya nasihat dari orang tua tuh benar-benar harus sebagai orang tua kita juga harus bisa ya Ji ya. Nanti memberikan nasihat kepada anak kita, bukan cuek-cuek bebek gitu aja sih. Harus kita care sama anak kita. Kita gitu. kan PR kita juga kan. Ya, tanggung Kita jawab. ini PR-nya orang tua kita. Nah itu nanti sebaliknya ya seterusnya kan anak kita pasti punya tanggung jawab juga nantinya buat anaknya gitu kan. Iya. Riz, terakhir, apa yang belum Haris ngerasa belum dicapai ini apa? Kawin lah. Oh iya sih ya, nikah ya. Nikah satu, terus apa lagi? Nikah. Doain ya. Semoga Allah mudahkan, insya Allah ya. Nikah, terus pengen Ferrari yang tipe apa gitu enggak ya? Enggak sih, Enggak ya? Udah cukup ya? Udah cukup sih. Terus di dunia entertainment, kadang-kadang kan aku pengen kayak gini, waktu itu kayak Brian apa gitu. Aku pengen yang ini Film udah gitu-gitu. Alhamdulillah sih kayaknya udah tercapai. Ada sih. Apa? Film aku belum tayang. Oh, apa filmnya? Tapi di situ emang peran yang aku pengen banget. Oh ya, perannya kayak gimana? Karakternya apa? Apa filmnya apa? Pernah nonton Dialova? Tahu. Pernah. Delova dulu kan, filmnya Evan Sanders kan dulu kan? Sama Ben Joshua. Iya, Ben Joshua. Tahu banget. Iya, Iyalah, kita kan anak-anak film. Film ini Dialova 2. Sinetron. Film ini Dialova 2. Oh, ini Delova 2. Aku peranin karakternya si Ben Joshua dulu. Oh, Ben Joshua. Ben Joshua kan antagonis di situ. Enggak, kan Dua-duanya sih nggak ada yang antagonis. Oh, nggak sih antagonis ya? sebenarnya. Cuman memang peran utamanya si Evan kan? iya, enggak, Ben Joshua. Ben Joshua malah ya? Ben Joshua kan yang sakit. Rivalan sih kan di mereka kan. Rival mereka. Rival. Oh, siapa aja yang main? Aku, Dikta. Oh, Dikta. Diktanya jadi Evan Sander. Hah? Si Givina, satu lagi Givina adanya Uus. Oh. Itu udah lama tapi 2021. Tapi belum tayang-tayang. 2022 awal tuh belum tayang sampai sekarang. Kenapa belum tayang? Ya bisa dibilang bioskop mungkin ya. Oh. Kan susah. Kayak kan kita sekarang doain banyak aja lah. yang- iya. Biar tayang cepet supaya Itu sih balik modal. Loh. karakter yang aku pengen mainin ya dari situ, sama ada satu lagi kemarin series belum tayang juga. Pretty Sexy Daddy itu aku karakter yang emang aku pengen gitu loh. Oke. Riz, semoga semuanya tercapai ya insya Allah ya. Amin. Baik dari nikah kita doakan disegerakan ya insya Allah ya, Allah mudahkan. Terus juga di karir, bahkan mudah-mudahan juga ada harapan gak sih ngajak mama nanti ke Jakarta akhirnya tinggal bareng gitu? Udah aku udah ngajak mama. Aku udah ngajak mama ke sini. Aku udah ya siapin tempat juga lah buat mama gitu, udah siapin tempat segala macam. Cuman mama kan harus ngurus proses pensiun dan segala macam. Oh iya betul sih. Nantilah tunggu pensiun dulu ya. soalnya. Kemarin udah mau kemarin, tapi ternyata agak ribet jadi harus balik lagi ke sana. Jadi harus, Oh, semoga Allah mudahkan ya. semoga lah. Amin. Riz, kenapa? Karena apa tadi? Ya karena kan kasihan aja udah Tua juga. tua. Ya maksudnya udah waktunya untuk menikmati hidup lah. Iyalah, harus kita jaga sih. Iya. Anak laki sih jaga ibu sih. Terus ngapain jauh dari Semasih anaknya, bisa. tiga-tiga di Jakarta semua sekarang. Oh semuanya? Ada aku sama aku tinggal, yang paling kecil. Ada aku yang cewek udah nikah sama suaminya di Cikarang. Oh, Yang cewek. Cewek, udah punya anak yang cewek. oh Masya Allah. Umur berapa? Beda setahun setengah doang sama aku. Yang di Cikarang ini? Iya. Berarti nggak bisa besok-besok dong ya? Harus Cikarang juga ya? Sekarang. Atau 50 tahun lagi ku masih Ingat. Cikarang tuh kota romantis memang. Ini bukan Ari Untung, ayolah Ji. Aris, makasih Aris ya. Udah. Ya, lo mau pergi nanti nggak bisa pergi, gue tanya terus nih. Tadi Bang Irwan udah. Iya, udah gini-gini WhatsApp. Bentar. Nih, Subisu nanya terus nih. Ini udah mau kelar. Ini Riz, sekali lagi, makasih ya. Makasih. Sukses Iya, thank you, selalu ya. Makasih. Salam sama Semuanya. Salam terutama buat mama, keluarga, adik-adik ya. Amin. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang harus ceritakan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.